Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andi Nulandari. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Saya dari kelas PTKD Angkatan 2021. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian penyiaran. Adapun video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah elektronika analog dan digital. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu rangkaian penyiaran. Rangkaian penyiaran gelombang merupakan rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik atau alternating current menjadi arus searah atau direct current. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyiaran adalah diode. Karena diode memiliki sifat yang hanya memperbolehkan arus listrik yang melewatinya dalam satu arah saja. Rangkaian penyiaran terbagi atas dua. Yang pertama yaitu rangkaian penyiaran setengah gelombang. Lalu yang kedua adalah rangkaian penyiaran gelombang penuh. Baik, yang pertama yang kita bahas yaitu rangkaian penyiaran setengah gelombang. Merupakan rangkaian penyiaran sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu diode saja. Adapun prinsip kerja dari rangkaian penyiaran setengah gelombang yaitu yang pertama, pada saat setengah gelombang pertama atau puncak melewati diode yang bernilai positif menyebabkan diode dalam keadaan forward bias, sehingga arus dari setengah gelombang pertama ini bisa melewati diode. Yang kedua, pada setengah gelombang kedua atau lembah yang bernilai negatif yang menyebabkan diode dalam keadaan reverse bias, sehingga arus dan setengah gelombang yang kedua tidak bisa melewati diode. Yang kedua yaitu rangkaian penyiaran gelombang penuh. Rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan diode bridge. Rangkaian diode jembatan adalah rangkaian penyiaran gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Rangkaian diode jembatan menggunakan 4 diode sebagai penyiarahnya. Adapun prinsip kerja dari rangkaian diode jembatan ini adalah ketika arus setengah gelombang pertama terminal atau AC source bagian atas bernilai positif, sehingga arus akan mengalir ke beban air load akan melalui D2 atau forward bias, dan dari air load akan dikembalikan ke AC source melalui D3. Rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan center tap. Rangkaian penyiaran gelombang penuh yang menggunakan center tap design digunakan pada sumber arus bolak-balik atau AC yang memiliki center tap. Contohnya pada transformator CT. Pada rangkaian penyiaran gelombang penuh, center tap design hanya menggunakan 2 diode sebagai penyiarahnya. Adapun prinsip kerja dari rangkaian penyiaran center tap design ini adalah suatu saat arus setengah gelombang pertama pada AC source bernilai positif, maka arus akan mengalir ke beban air load melalui D1 atau forward bias. Selanjutnya ada transformator. Transformator atau tenaga trafo daya terdapat pada P5A, berfungsi untuk menyediakan macam-macam tegangan sekunder. Yang pertama, trafo input mempunyai lilitan primer dan lilitan sekunder dengan menggunakan inti teras atau besi. Lilitan sekundernya mempunyai center tap, digunakan untuk penyesuaian impedansi atau pembalik fasa. Yang kedua ada trafo output, digunakan pada trafo penerima, dipasang sebagai penghubung rangkaian penguat akhir dengan loudspeaker dan dapat pula menyesuaikan impedansi penguat dengan impedansi speaker yang digunakan. Yang ketiga, trafo frekuensi menengah, biasa disebut dengan trafo MV, biasanya untuk melewati frekuensi 455 kHz pada penerima radio AM. Biasanya memakai inti ferrit. Yang keempat, trafo frekuensi tinggi, disebut juga trafo HF, inti dari serbuk besi atau ferrit. Sering disebut spool antena atau spool osilator untuk radio penerima, biasanya sebagai penala atau osilator. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang tepat pada video kali ini.
Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum